Apa yang kita ingin kita nilai jual? Sungai. Sungai itu sungai yang semacam apa yang ingin kita jual, ingin kita promosikan. Maksud kita, apakah lebih urgen membangun pariwisatanya dulu, baru dipromosikan gitulah. Saya pernah katalah di beberapa negara, kada usah dipromosikannya. Sungai misalnya kan, bersih dulu sungai. Iya. Atau pemandangan tuh indah dulu, yang di bisa di sepanjang sungai kan, orang dengan sendirinya datang. Ya. 6 miliar bukan main-main, banyak itu. Nah, kalau kita ini ingin membangun misalnya benar-benar berorientasi mempromosikan daerah, saya pikir opsi-opsi yang lain harus dipikirkan juga dong. Mestinya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat jejakrekam.com. Kembali kita bertemu pada acara rutin akhir pekan yang digagas oleh jejakrekam.com melalui podcast Jejak Rekam. Pada hari ini kita tidak ada sebenarnya topik yang yang khusus, tapi pada hari ini kita kebetulan pada saat ini kita bisa bertemu dengan salah satu tokoh pers yang ada di Kalimantan Selatan, dan kebetulan beliau ini adalah Pemret Jejak Rekam. Selamat datang, kita sapa dulu Pak Proplah, izin menyapa nih. Selamat datang nih senior ini tokoh pers kita, pendiri Aji Kalimantan Kota Banjarmasin ya. Bang Didi Gunawan, apa kabar Bang Didi? Alhamdulillah baik. Nah, ini Bang Didi hari ini kita kebetulan biasanya ada agenda yang rutin, ada topik yang rutin, yang khusus mengenai sesuatu. Kali ini kita tidak ada judulnya. Tapi kedatangan Bang Didi ya, ini makanya ini kan, karena beliau ini sumber informasi, maka hari ini topik kita adalah meminta dan menggali informasi mengenai persoalan yang ada di Kalimantan Selatan, mungkin di Kota Banjarmasin, atau masalah apapun. Nah, itu yang kita ini kan. Nah, kemudian yang kedua menyapa ini senior Prof Hadin Bujat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tapi kita gagal hari ini ya. Ini kita. Bang Fahri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, kita acara seperti biasa untuk minggu ini kita kembali di mana, di Cafe Admi. Ini setiap tempat yang sementara ini kita anggap agak nyaman lah kita untuk berdiskusi di sini. Nah, inilah akhirnya kita sering di sini Bang Didi. Ini yang pertama dengan Bang Didi nih. Sebelum Pak Prof, Pak Dr. Pak Hajri untuk Pak Hari untuk mendalaminya lagi. Ini kira-kira apa isu yang menarik, berita yang menarik yang ada di Kalimantan Selatan atau di inilah. Kita melihat kemarin tuh kan viral kan mengenai persoalan film apa tuh? Jendela Seribu Sungai. Jendela Seribu Sungai. Kemudian persoalan ada yang kendaraan trail itu yang masuk ke kantor perkantoran gitu kan. Itu kan masuk perkantoran. Kemudian ada lagi persoalan yang baru dibangun jembatan terapung cepat mengapung, ternyata ada masalah katanya. Nah, kemudian ada lagi persoalan yang daerah Kabupaten Plehari Tanah Lot pengen membuat film juga seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi persoalan kemarin itu yang ditiup angin di pinggir sungai baru selesai dibangun. Rubuh rubuh kah? Yang dari bambu itu. Nah, ini gimana tuh kira-kira tuh kisah ininya seperti apa tuh, Bang Didi? Jadi kita inventarisir dulu banyak persoalan-persoalan yang sebetulnya melibatkan emosi publik ya. Wah, ini kalau bicara emosi Bang Fahri. Emosi publik misalkan soal pembuatan film Jendela Seribu Sungai ya. Wah, itu Jendela Seribu Sungai itu maksudnya apa tuh? Karena kan jendela
1000 sungai kan? Mungkin kalau itu bisa rumah lanting misalnya. Oh jendela itu. Selesaikan dulu sungainya, baru bikin jendelanya gitu kan. Nah, sungainya dulu deh. Ini jendela 1000 sungai ya. Kemudian kan biayanya ternyata Kabupaten Anyar kan 6,8 miliar lebih ya. Dan ini mata anggarannya juga agak Ada berapa jam sih filmnya tuh? 1 jam. 1 jam, tapi membuatnya mungkin lama lah. Katanya 21 hari untuk 21 hari dibagi 6 sekian miliar itu berapa seharinya tuh? 1 detik. 1 jam, 1 detik, dan jam 66 detik. 3 hari kata kabarnya di Loksando. Sisanya di Banjarmasin, kemudian ada di Itu apa yang menariknya dari itu apa sebenarnya? Dari selain ini kan selain mengenai sungai, kemudian apa tuh kira-kira isunya itu? ya mungkin kita sebagai pembanding misalkan dengan film serupa, Pemprov Kalsel juga membuat film kan. Itulah. Karena ini baru juga. Ya, film Lain Pangeran Antasari lain lagi. bukan sebelumnya itu. Ini kan filmnya Syekh Muhammad Al-Sattar Banjari atau Datuk Kelampayan. Biayanya sudah 5 miliar lebih. Dan itu ternyata dilelang kan. Tapi kan film yang jendela 1000 sungai itu ternyata tidak dilelang, katanya ada pengecualian berdasarkan peraturan. Oh iya, pengecualian karena di 1000 sungai kan. Iya. Itu kan agak unik jendela 1000 sungai itu mungkin pengecualian ya. Ini juga apa istilahnya ulik juga, artinya perhatian publik kalau ketika anggarannya di mana Gerang kan ini pertanyaan sebenarnya. Ternyata punya selidik kan ada namanya apa mata anggarannya penguatan promosi melalui media cetak atau media elektronik dan media lainnya baik dalam maupun luar negeri. Film itu termasuk media. Allah Cetak atau di mata anggaran seperti itu kan. Wah ini menarik nih kan. Nah ini menarik nih. Tapi itu udah Nih. kan Nih. hiburan. Nah ini kan ke Prof Haden nih kan ini ada menarik tadi. Ada persoalan tidak dilalangkan karena ada apa tadi? Ada pengecualian. Ada pengecualian. Oh, iya. Ini gimana Pak Prof Haden nih? Kita yang satu ini dulu nih kita film dulu warga. Kita film dulu. Nah ini kira-kira Pak Prof ini ada dalam lelang penggunaan anggaran belanja negara baik APBN APBD itu kan umumnya harus melalui lelang, diutamakan lelang terbuka, tapi ada memang pengecualian diatur kan. Ini gimana tuh sebenarnya? Loh, membahas dari awal lah. Ya. Jadi kan ada prinsip di pengadaan barang jasa. Prinsip ada berapa macam prinsip? Ada efisiensi, efek transparan, nah, kompetitif. Nah, prinsip-prinsip itu kan. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi pertama lah urgensinya. Kan si PA ini kan letaknya di dinas. Kita bila masuk ke persoalan hukum ini agak tegang sedikit. Ya kan PA itu kan diberi kewenangan untuk menilai. Menilai apakah organ apa tidak ini. Iya. Walaupun sudah dianggarkan dengan melihat sejumlah mata anggaran yang lain. Nah, kalau saya cermati tadi lah, ini kan promosi. Yang dipromosikan itu kan pariwisata. Ya, Pertanyaannya pariwisata mana yang dipromosikan? ya. Kalau itu gagal, ini kan maka ini bohong-bohongan. Jadi artinya ini tolak ukur untuk melihat keberhasilannya adalah di pariwisata berarti ini. Kali ini kan di mata anggarannya, nah saya bacalah. Nah di DPA lah, Ya. DPA. Penguatan aja. Ini akun berapa nih? Akun nggak kelihatan lah 0101 juga. Nah Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri. Media lainnya. Dan ini posisinya ada di pariwisata. Jadi maksudnya promosi pariwisata. Terus promosi apa yang dipromosikan kan? Berarti harus dilihat juga isi filmnya seperti apa kan? Bukan, yang dipromosikan itu apa? Pasti kan dipromosikan itu kan pariwisata harusnya. Ada objek yang dipromosikan. ada enggak objek yang dipromosikan? Maksud kita, apakah lebih urgen membangun pariwisatanya dulu, baru dipromosikan gitu lah. Saya pernah berkatalah di beberapa negara, kada usah dipromosikannya. Sungai misalnya kan,
bersih dulu sungai. Iya. Atau pemandangan tuh indah dulu. Ah. Yang di anu kan bisa di sepanjang sungai kan. Orang dengan sendirinya datang. Iya. Orang dengan sendiri, apalagi ini kan pertanyaannya ini bisa apa membuang-buang duit. Misalnya kita mempromosikan sesuatu yang tidak menarik. Nah, jadi kita timbul pertanyaan. Kenapa jadi ada yang mana yang dipromosikan? Itu dari tadi inilah. Nah, kemudian kalau soal prosedur, kan diatur. Ini kan karena uang APBD. Memang dia disebutkan di hukum pengadaan itu harus melalui metode pengadaan. Nah, kalau situ udah ada 6 miliar harus lelang nih kan? Harus lelang. Nah, kita tidak tahu apakah kan banyak yang bisa memproduk itu kan bukan hanya satu pihak aja kan? Ada keahlian tertentu. Nggak ada. Nah, sekarang menarik juga lah. Ini kan musim apa namanya nih? Musim IT, musim medsos, pilihan film itu menjadi bagian yang tepat kan ya? Iya. Siapa gerak yang menonton film yang ini? Iya. Yang penontonnya. Itu menarik dikaji. Sebelum sampai, jadi saya dilihat ini Dewan sendiri juga terlalu ada sanksi nih sudah dari yang kita baca di koran kan? Bukan yang ada sanksi. Setujui Dewan. Sanksi administratif, sanksi moral katanya. Sanksi moral betul lah. Kan mau Dewan terkait juga sebetulnya. Kan masih setujui Dewan. Kan mata anggaran itu persetujuan Dewan. Betul. Dan fungsi Dewan untuk melakukan pengawasan segala macam. Pada awal koreksi itu pun dipertanyakan sebetulnya. Nih satu lagi Pak Prof. Kita membaca kan dari yang diberitakan oleh jejak rekam bahwa sebenarnya pada saat tadi ada pengecualian ya, karena dianggap ini bagian yang dikecualikan, jadi tidak masuk dalam lelang yang terbuka. Padahal untuk film-film yang sebelumnya, misalnya film yang dilaksanakan Pemprov, Pak, kalau tidak salah beritanya lah, itu dilelangkan. Ya ini yang dulu dilelangkan. Yang Muhammad Arsad aja dilelangkan nih. Gimana kira-kira Prof? Kok bisanya sama-sama membuat film? Kemudian satu dilelangkan, satunya kita belum membaca, mengetahui pasal mana digunakannya. Yang pengecualian itu di pasal mana? Bahwa memang kalau punya keahlian itu hanya khusus seorang tertentu. Yang di lain tidak ada. Nah itu boleh ya, cuma kan ini kan gini maksudnya nih, kok orang dulu tuh ada perlakuan yang sama yang sebelumnya kan memperlakukan bahwa ini artinya ini banyak orang bisa. Kalau contoh provinsi itu kan banyak orang. Tapi mungkin karena judulnya tadi apa? Kalau yang lainnya kan judulnya lebih banyak arah ke manusianya. Misalnya Pangeran Antasari, sejarah manusia, kemudian siapa Saya mau Prasa. Ini mungkin karena jendela Seribu Sungai kan agak sulit tuh untuk dilihat atau dibayangkan, itu mungkin kekhususan deh kira-kira. Gimana Bang Fahri melihat melihat jadi kan? Pasalnya nggak tahu. Karena kita belum tahu pasal yang di pasal aja. Klaim mereka kan berdasarkan peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021. Ya ada memang itu khusus. Pasal berapa dah? Belum tahu pasalnya. Pasalnya belum tahu. Tapi kalau kita lihat, kita mencoba membaca kemarin pasalnya itu, kelihatannya ini memang sesuatu yang tanda kutip dipaksakan untuk masuk dalam kategori pengecualian. Nah itu kan nanti waktulah yang bergulir bukti. Tapi yang jelas kita baca di dalam klausul yang di pasal yang terkait dengan peraturan tadi, LKPP. Itu sebenarnya masih perlu pendalaman khusus untuk memasukkan ini ke dalam ranah itu tadi. Apalagi seandainya memang membuat film itu adalah ranah khusus, maka yang terjadi di Pangeran Antasari, di mungkin yang tadi Syekh Muhammad Arsad Al-Mijari masih sama juga, harus pengecualian. Ini jadi agak rame lah untuk ininya dilihat lagi nanti lebih mendalam. Bang Fahri melihat nih pedoman yang sama. Kenapa masalah sebenarnya? Nah, kalau film itu ya, jendela apa tadi judulnya? Jendela Seribu Sungai. Jendela Seribu Sungai. Film itu kan sesuatu yang mengkomunikasikan apa yang ingin dipesankan. Dipesankan. Menarik tadi Ayahanda Prof
Adin mengatakan bahwa sungai promosi tempatkan dulu, tempatnya lebih bagus dulu, baru dipromosikan gitu kan. Apa yang dipromosikan gitu kan? Ini sesuatu pandangan yang cukup kritis ya. Kita melihat bahwa sebenarnya saya memulainya gini aja dulu. Ini kan menggunakan anggaran dana rakyat, APBD. Rakyat boleh dong tahu gitu kan. Ini poin pertama dulu. Jadi transparansi kan prinsip dasarnya transparansi. Jadi, masyarakat siapapun termasuk kita termasuk siapapun itu boleh dong mengkritisi. Ini penting gitu ya, di garis bawahi dulu. Jadi nanti jangan sampai ada telinga yang agak merah. Jadi jangan sampai itu ada. Nah, kenapa? Karena ini anggaran APBD dan semua orang berhak untuk belajar mengkritisinya gitu kan. Nah, ini frame ini harus tertanam dulu. Nah, terkait tentang film ini kan memproduksi apa? Apa yang diproduksi oleh film? Film itu memproduksi pesan yang dikemas dalam bentuk hiburan, entertain. Nah, perkara kemudian pesan itu berdampak pada promosi, kemudian berdampak pada human interest, itu kan impact yang ditimbulkannya. Nah, persoalannya sejauh apa impact itu dapat dirasakan, dapat berpengaruh positif, berpengaruh signifikan dengan promosi gitu kan, apapun itu yang ingin dipromosikan. Nah, memang ada beberapa produk yang mengandalkan film. Nah, kalau katakanlah kalau saya menyebutkan filmnya kayak Laskar Pelangi. Ini kan dikatanya kan mengikuti Laskar Pelangi sebenarnya. Beda, Pak. Ini beda terahnya. Terah yang memang sudah viral, sudah kuat, sudah karakternya sangat kuat, karena itu berangkat dari novel yang jelas gitu ya. Dan zamannya juga pada saat itu bagus sekali. Kemudian setting wisata yang di belakang mengikutinya itu kan, itu memang sudah terbentuk. Nah, dan memiliki nilai jual. Lalu kita apa yang kita ingin kita nilai jual? Sungai itu sungai yang semacam apa yang ingin kita jual? Ingin kita promosikan. Menara Pandang, Siring Tendean, mungkin seperti itu kan mungkin. Bisa jadi, tetapi Teranyar ini Bang, di Klayan, Muara Klayan. Oh, Muara Klayan yang rumah susun. Salah satu spotnya untuk. Nah, hal-hal semacam itu harus punya kekuatan promosi. Nah, tapi sekarang kalau kita mengkritisi film, yang namanya media massa ini kan levelnya hanya dalam tingkatan kognisi. Orang tahu sekilas info hilang. Coba saja nanti. Ini istilahnya culture populer yang dibangun. Culture populer ini muncul sebentar, hilang. Sementara dana yang dikeluarkan tidak sedikit. 6 miliar bukan main-main, banyak itu. Nah, kalau kita ini ingin membangun misalnya benar-benar berorientasi mempromosikan daerah, saya pikir opsi-opsi yang lain harus dipikirkan juga dong. Mestinya kita kalau ini kan kita bahas mata anggarannya, Bang Dede. Promosi wisata, penguatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya. Nah, media lainnya inilah yang ditafsirkan melalui film tadi. Kan seperti saya itu. beberapa kali ya bicara tentang membangun branding. Nah, termasuk juga ini sebelum ke sana nih, Pak Bang Bahri. Kita bicara branding. Nah, mungkin sebenarnya dulu salah satu stasiun TV membrandingkan mengenai acil-acil yang di pinggir sungai. Ada apa dulu? RCTI, oke. Gitu kan. Nah, itu kan secara otomatis sebenarnya begitu mereka membuat itu, ini kan menjadi sesuatu yang banyak ditonton orang. Nah, akhirnya orang mengetahui bahwa ada pasar terapung segala macam. Itu TV, Bang. TV itu kan iklan. Dia iklan tuh berulang-ulang. Itu beda dengan film. Film itu insidental.
Ada waktu-waktu tertentu dan orang kalau sudah nonton film sekali apa mau nonton film berkali-kali. Ya itu. Nah, ini beda ya. Nah, kalau sudah nonton tayangan film sekali selesai orang dan tidak akan mengulang. Nah, mungkin Saya maksud sudah ini kan mungkin maksudnya yang membuat ini dia pengen seperti itu. Nah, makanya itu kan seharusnya yang dipertimbangkan itu ketika film dijatuhkan sebagai pilihan untuk promosi pariwisata. Memang film itu industri kreatif. Tapi apa yang lain juga tidak industri kreatif. Artinya di antara media, berbagai media untuk mempromosikan itu tadi, apakah film ini menjadi yang terbaik dibandingkan yang lain? Nah, itu, tadi Prof Hadin kan menyampaikan sebenarnya. Kalau pandangan itu jelas begini, itu tergantung pandangan yang membuat proyek. Ini kayak Pak nih Bang Didi nih. Ini kan ada nih yang membuat proyek. Nah, sebenarnya yang membuat film ini proyeknya dari mana? Siapa ini? Ini ada kalau klaim sementara ini yang kita kutip juga, kita mengutip ya salah satu tulisan lah pejabat di Dinas Kebudayaan dan sekarang panjang ya, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Itu klaimnya ya tadi Laskar Pelangi. Jadi rujukan Laskar Pelangi. Gara-gara film Laskar Pelangi itu 1.800 kali dampaknya bagi Belitung, promosi wisata Belitung. Itu maksudnya ini menjadi semacam komparasinya nih. Nah, apakah nanti film Jendela 1000 Sungai ini akan mengangkat, nggak boleh 1000 lah, 100 aja misalkan. Ini kan mimpinya seperti itu, mimpinya. Outputnya. Nah, betul kata tadi, film ini kan biasanya kalau kita penyuka film, kalau sudah sekali nonton ya udah sudah tahu ini sebentar. Film Laskar Pelangi itu dibiayai pemerintah? Enggak, itu swasta. Jadi bagaimana bisa membandingkan antara yang dibiayai oleh swasta dengan yang dibiayai oleh pemerintah? Karena kalau swasta kan jelas ada 3 paling tidak yang dikelola oleh mereka. Pertama kan pada saat proses pembuatan menampilkan sesuatu yang artistik, benar-benar artistik, kemudian memilih pemain, mencari tema segala macam. Ini dulu pertama. Nah, kemudian yang kedua pemilihan lokasinya, ada nilai-nilai tertentu yang akan ditampilkan. Yang terakhir yang paling penting, aspek manajemen pengelolaan produksi dan pemasarannya. Artinya ini bagian dari investasi. Kembali nanti, artinya kalau mereka mengeluarkan misalnya 5 miliar, kembalinya nih harus bisa lebih daripada 5 miliar. Itu prinsip industri film yang ditangani swasta. Kita misalnya taruhlah kita ambil Prof Hadinnya, kita ambil misalkan pokok rata aja 6 miliar misalnya, 6,8 miliar lebih lah gitu. Kita pokok rata 6 miliar, itu hanya ongkos pembuatan film. Nanti kan pasti akan dibutuhkan biaya promosi film itu lagi, termasuk kemudian biaya distribusi tayang itu lagi. Tayang kan masuk. Tidak mungkin hanya misalnya ditonton di sinema atau bioskop yang ada di Banjarmasin saja. Kan ingin tembusnya secara nasional ini kan. Berarti taruhlah berapa bioskop, jaringan bioskop di Indonesia ini berapa? Itu biaya distribusi film dan promosinya juga harus kuat. Jadi, film itu gratis tuh berbayar nanti menurut informasi nih kira-kira. Informasinya kan ditonton bayar ya. Bayar. Kalau bayar nih, bayar menarik nih. Ini bayar nih kan bayar menarik nih. Ini Prof Hadin mungkin akan lebih banyak nih kan ini. Kalau misalnya Prof itu bayar berarti ada pemasukan dah. Sedangkan ini kan APBN deh. APBD anggaran belajar nanti ada pemasukan, nanti orang bayar. Sekarang itu gimana mekanismenya tuh secara ini? Jadi harus hati-hati sebenarnya kalau dalam mengelola uang rakyat, uang negara ini. Memang diatur lah. Jadi sekarang itu kan barang aset-aset daerah itu ini zaman kan diarahkan berproduksi menjadi produktivitas lah. Nilai produksi. Terus memang diarahkan supaya mana mampu membiayai mandiri. Gabung sih. Oh, ini udah. Kursi. Ayo, terus santai kita. Nah, jadi ini yang menarik dah, kayak kembali soal deh. Kita ini BLO kah sudah kota. Berapa? Kota sudah BLO kah? Belum. Ini diarahkan BLO. Kayak Universitas Bogor kan BLO. Nah, bagi BLO dan BLD berlaku peraturan ini. Nah, memang ini kan maksudnya gini lah. Di awal apa namanya
agak mudah, tapi di belakang susah. Ya. Nah, jadi ujarnya kan walau ini yang BLO tadi kan, tanpa dikecualikan dari pengadaan, tetapi harus tunduk pada bisnis yang mapan, cara bisnis yang mapan. Artinya sama aja sebetulnya di aturan pengadaan itu kan ini duit kan sedikit, nah kita memang dikehendaki banyak, maka hati-hati membeli kan gitu pahamnya. Kalau membeli betul-betul dicari betul-betul orang yang, nah kalau nanti ternyata bahwa yang diminta tidak profesional, hasilnya tidak baik, nah itu lebih berat sanksinya daripada yang di awal ketat. Jadi ini maksudnya kita ini agak pintar sedikit atau sudah mulai dewasa. Kan mulai dewasa kita nih. Menarik deh, agak pintar sedikit. Agak dewasa artinya sudah diberi percaya. Cari jaket mana? Barang orang. Cari duit seorang. Ada bukan mencari orang barang. Cari seorang. Ini diberi modal belajar. Duit, cari silakan orang. beri barang yang bagus. Karena dianggap yang disuruh ini sudah mulai pintar, sudah pintar. Karena tahu cara membedakan ini tidak kualitas itu kan. Ini kan pesan-pesan peraturan LKPP tadi nomor 5 2021 deh. Jadi memang di awal tuh, tapi di belakang diperiksa ini betul kan ini. Ini kan sudah diberi Nah, lalu tadi kita nilai memang saatnya kah sudah kita mempromosi membuat film itu. Memang ini akan artinya komponen wisata kita apakah sudah siap untuk ditampilkan sehingga memberikan nilai tambah lagi. Ya itu. Jadi sederhana sebetulnya. Kita ini kan hendak apapun yang dilakukan itu kan untuk meningkat piadi. Ya. Nah, lalu apakah ini hendak dinilai bisa meningkatkan piadi atau hanya sekadar gagah-gagahan aja kan? Nah, ini atau sekedar mau mendapatkan Piala Citra. Kan bisa kan Piala Citra kan? Mungkin kita agak tunda dulu. Kita kembali ke tokoh yang kita minta untuk bercerita ini kan. Ini film dulu kita nih kan. Tuh Bang Didik, itu sebenarnya isi filmnya itu Jendela Seribu Sungai itu mengenai apa sih sebenarnya? Mungkin sepengetahuan Bang Didi nih, kalau kami ini kan kebetulan kan terlalu mengikuti mendengar beritanya yang viral kan bahwa ini ada masalah gitu kan ada menarik gitu ketika waktu awal di launching di novel itu kan diadaptasi dari novel juga, namanya sama Jendela. Orang filmnya itu. Nah, yang ngolah novelnya orang Banjarmasin. Orang Kalimantan Selatan. Oh, gitulah. Orang Benua. Nah, kan ada perdebatan waktu itu. Apakah film ini dijual, dikomersilkan kan dananya dari APBD. Nah, beda dengan misalnya kita sebagai pembanding kooperasi. Pangeran Antasari itu tidak pernah ditayangkan jadi bioskop kan gratis. Dan kita bisa hanya mengenalkan YouTube. Nah, hanya mengenalkan kepada kanal YouTube masyarakat bahwa ini loh perjuangan Pangeran Antasari. Nah, ini kan dikomersilkan jadinya karena kan ya harapannya itu. Jadi kan istilahnya itu benefitnya apa? Benefitnya nanti kalau misalnya ya taruhlah misalnya sehari itu ada yang nonton 2.000 misalkan. Ada pemasukan. Ada pemasukan. Nah, ini pertanyaan kemasuk mana nanti? Kita perlu. Cuma ini mungkin Bang Didik, itu isi ceritanya di dalam film itu seperti apa sih? Mungkin Bang Didik bisa tahu. Kalau saya sih sebetulnya kan secara ringkasnya mirip-mirip dengan Laskar Pelangi. Jadi menceritakan ada 3 orang anak yang punya cita-cita. Yang dalam film ini namanya Aryan, kemudian Kejora, satunya Bunga, kemudian ada namanya ibu yang peduli dengan ketiga anak ini. Jadi yang pemeran tokoh utamanya dalam film saya siapa namanya Bu Sheila kan. Nah, mirip-mirip juga dengan jadi masih tapi ini adanya di cuman kan di kota Seribu Sungai lah istilahnya seperti itu. Atau ada beberapa lokasi kan. Kita melihat misalnya salah satunya di Menara Pandang, kemudian ada di ikon Patung Kantang. Kemudian yang baru ini Pak Hadin yang Muara Kelayan kan, baru selesai kan, dianggap terbaik lah, salah satu terbaik di Muara Kelayan. Iya, RTH Muara Kelayan. Dapat penghargaan sudah. Ya, itu termasuk best airport apa gitu. Oh, itu mantap. Itu menjadi salah satu lokasi untuk syuting juga. Selain di SDN Pengembangan 8 kalau nggak salah.
Nah, ya tadi betul kata Pak. Tapi mengenai sungainya banyak kan di situ diceritain? Ya Kan tadi bercerita kan soal ini itu persoalan aja. kota seribu sungai kan? Nah, dan ini ada keterkaitan dengan apa wisata Loksado kan, ya secara tidak langsung Banjarmasin juga ikut mempromosikan membantu aset daerah lain nih kan daerah ini. lain. Nah, ini nih Pak Prof. Mungkin ke Pak Prof dulu. Ini kan kelihatan kita bisa tahu nih bahwa sebenarnya kalau melihat dari judulnya di dalam anggaran itu tadi kan terkait pariwisata nih. Tapi ternyata kan yang diuraikan tadi isi cerita filmnya nih lebih banyak sebenarnya kalau kita tangkap tadi kalau dia misalnya mengadopsi Laskar Pelangi itu kan lebih banyak mengenai spirit generasi muda yang belum punya kesempatan mendapatkan pendidikan, lo berjuang bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan pendidikan segala macam. Ini hubungannya dengan Ya, kalau Seperti jadi apa kan nih? ya, kalau pengadaan itu kan sesuai dengan tupoksi ya, lembaga pengadaan. Kalau ini kan kalau saya lihat ini kan di Dinas Pariwisata. ya, Kita Maka bandingkan dia dengan akan Korea. mempromosikan pariwisata. pariwisata. Nah, makanya itu hubungannya Tapi nih. begitu kita amati ceritanya kan Hah? ternyata soal pendidikan. Ya, pendidik semangat Nah, orang ini. seharusnya- Walaupun di latar belakangnya adalah Nah, sport wisata. seharusnya ini masuk dalam Dinas Pendidikan kan, edukasi. Nah, lalu ini kan ada apa namanya? Ada persoalan karena pada saat menganggarkan ini kan ada tujuan-tujuan tertentu. Iya. Nah, lalu itu tadi yang perlu pertanggungjawaban di ujung kan. Nah, jadi walaupun agak bebas dia Tapi kan waktu di penyusunan mestinya kan sudah kelihatan nih arahnya kemana. iya. Mestinya kan pada situ kan dikoreksi. Kalau memang ini tidak sesuai dengan Nah, kita mengikuti lah. Apakah pada saat dia menyusun mata anggaran itu, ya itu kakaknya kerangka acuan kerjanya lah. lengkap. Nah, dan diketahui oh ini lebih menyorot ke kan kalau judul kan ke promosi. Iya. Karena kan sebenarnya di dalam penyusunan anggaran Bapak, ada istilah manajemen mutu dalam hal membuat kerangka acuan kerjanya. Ya. tuh. Nah, kita apakah sampai dibahas sampai siapa tahu nih cepat nah nang Ya kan proses syutingnya kan hanya memakan bukan waktu. proses penganggaran Pembuatan anggaran. Nah, kalau ini versi kita ini kan dari kawan-kawan penelusuran dari media itu kan teman-teman di Dewan itu kan hanya mengakuinya gelondongan. Nah, itu Anggaran Nah, ini ini gelondongan. jadi persoalan Ini juga persoalannya. nih. Kalau sampai mengaku gelondol masa menyusun anggaran Iya, yang tidak- menggunakan dana rakyat dibuat seperti itu. Gelondongan. Nah, Harusnya berarti ada bisa. ini. Iya, padahal kan harus ada rinci. Iya. Kalau Nah, istilahnya kan ada ini semacam kalau istilah Nih. istilah istilah pembuatan perda itu harus ada naskah akademik. Iya, Misalkan itu. seperti Jadi itu. jadi harus ada yang terukur tujuannya. Ini gimana nih? Jadi Beda, wajar ya. aja tempat atau posisi anggaran di pariwisata isinya masalah pendidikan. Iya. Ini kan jadi ini kan mestinya kalau kita berpikir ya kita bisa mengarang nih apa yang mengelola ini. Pertama judul kita adalah pariwisata. Artinya nih pariwisata yang kita tonjolkan. Oke. Kalau kita kan sebenarnya ingin mempromosikan ini, kita lihat berangkat dari motif ya. Iya. Motif kenapa film ini dibuat. Nah, ingin mempromosikan pariwisata. Nah, Terutama pariwisata ini udah jelas nih ya. Iya. Sungai. Iya, Nah, sungai. kata seribu sungai-sungai pasti. kalau kita melihat tadi film Laskar Pelangi, kemudian rujukannya misalnya katakanlah Korea. Korea itu bagus loh dalam Iya. membuat film. Nah, katakanlah dia dalam setiap setting film. Saya kebetulan juga pemerhati film Korea. Iya, iya. Penggemar Korea apa pemerhati? Bukan pemerhati, saya pemerhati. Karena kebetulan ikut karena anak-anak di rumah suka gitu ya. Anak-anak dan ibu lah. Ya. Jadi saya amati kalau Korea itu jelas dia dalam ketika dia membuat film ada yang disertakan. Iya. Termasuk bagaimana dia menjual pariwisata. Iya. Contoh Pulau Jeju. Nah, ada film yang memang khusus dia buat untuk mempromosikan Pulau Jeju itu Iya. untuk pariwisata gitu ya. Nah, dan ini jelas penontonnya bukan ribuan lagi, Iya. ya. Sudah jutaan penontonnya. Bahkan itu masuk di Netflix. Ya. Di Netflix. Kalau sudah kualitas film bagus itu Iya. masuk Netflix itu sudah nggak bisa diragukan lagi. Otomatis Korea dengan sendirinya dia promosi pariwisata. Nah, Iya. real ya.
dampak yang dimunculkan. Makanya Korea itu jelas industri pariwisatanya jalan banget. Gitu ya. Nah kedua, katakanlah kalau kita menjadikan rujukan juga Laskar Pelangi di mana? Di Belitung. Belitung, Bangka Belitung. Itu setting lokasinya itu memang sudah memiliki nilai keterkenalan. Ya. Artinya mereka tadi perencanaan pada saat Ya. membuat film, Setelah dalam berita lokasi itu itu sudah magnitudonya ada. sudah Dan dipilih kemudian mereka. dia di backup oleh kekuatan novel Iya. yang Yang memang sudah ngetop viral bukan hanya di Indonesia, Iya. tetapi juga di Malaysia, Karena di spirit di sekolah Asia, itu kan. semua itu udah viral. Lalu apa? Muncul inisiatif dari tim-tim kreatif produser film untuk membuat ini. Iya. Nah, di Pemdanya itu hanya izin, Iya. ya, izin, kemudian memberikan izin, kemudian dia menikmati. Iya. Mendapat untung dari yang Mendapat tadi. untung. Tanpa mengeluarkan Tanpa biaya. mengeluarkan biaya. Nah, ini beda ya. Demikian juga dengan film-film Netflix yang Korea ya. Artinya bagaimana seharusnya kalau Kalimantan Selatan itu atau Kota Banjarmasin itu ingin berpromosi, nah ini film yang dibuat ini adalah memang berbasis pada sebuah kebutuhan industri. Ya kan misalnya seperti ini nih. Nah, kebutuhan industri maksud lo? Misalnya seperti ini. Kalau kita nih berandai-andai, mestinya kan kalau kita ingin membangkitkan sungai ini kan judulnya Jendela 1000 Sungai. Itu background aja, Pak. Backgroundnya kan. Itu latar. Nah kan seperti ini kan. Artinya kalau misalnya kita ingin membangkitkan sungai, misalnya kita ambil nih. Contoh misalnya kehidupan pinggiran sungai yang ada misalnya di Alalak dengan industri nggak usah kayunya. film, Bang. Itu nggak usah film. Kalau sampai segitu tuh nggak usah film. Mohon maaf ya. Iya. Cukup film dokumenter. Ya makanya ini kan jangan-jangan seperti itu nih. Nah, ini cukup film dokumenter, film pendek, yang itu efeknya lebih besar. Mohon maaf ya. Ya jelas. Nah, kita orang komunikasi Iya. bisa mempertanggungjawabkan kritikan kita, gitu ya. Makanya kan ini minta kita ngambil contoh seperti ini, Bang. Ada misalnya kalau kita buka di YouTube itu kan kita cari M Hidayat. Nah, M Hidayat itu kan orang yang kerja di Amerika. Nah, dia hanya bermodalkan menjadi apa tuh YouTuber. Nah, dia bisa mempromosikan tempat-tempat misalnya makan di Amerika kalau kita mau merasakan masakan Indonesia ada di mana dan seterusnya. Nah, lalu kan kembali ke Prof Hadin tadi. Kenapa tidak dipilih model-model seperti itu? Kalau ulun lebih bagus kayak gini. Mohon maaf ya, kalau saya lebih cenderung gini, saya akan biayai YouTuber yang terkenal. Nah, itu maksudnya tadi kan. Saya mungkin tidak sebesar yang 6 miliar biayai itu. YouTuber terkenal, YouTuber Banua, Keliling sungai kamu Kota Banjarmasin. promosikan Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin Itu aja satu. lah. Ini Kota Banjarmasin Iya, aja lah. Kota Banjarmasin. Yang kedua, saya akan bayar misalnya para fotografer handal yang memang bisa mempromosikan lu kemas Supaya Banjarmasin ini menarik. supaya viral. Kaum fotografer. Iya. Kemudian saya bisa suruh lagi kaum ini Konten kreator ya. tim pembuat film dokumenter. Rapi Ahmad misalnya. Film dokumenter misalnya, teman-teman kreatif tim film dokumenter buat film-film dokumenter, film-film pendek yang cerita, dan itu bisa dilombakan di internasional tanpa harus banyak biayanya, kemudian tetapi juga mengangkat, membackup promosi pariwisata. Saya pikir itu lebih realistis. Nah, sebetulnya ini tepat karena mata anggarannya ini kan bunyinya gini kan. Bukan buat film. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri. Nah, itu bunyinya bukan buat film. Itulah semestinya Jadi yang dilakukan tidak ada hubungan antara membuat film dengan anggaran ini. Di mana promosinya? Nah, itu kita Pertanyaannya gini, Prof. Jangan-jangan bisa jadi temuan. Ya, makanya ini kan ini satu masalah yang kita temukan. Nah, masalah keduanya adalah tadi yang sampai Prof, ini belum lagi proses pelelangannya. Yang tadi ini pengecualian. Ya.
Memang kalau dari kaitkan ini pengecualian memang di luar daripada yang Tapi pengecualian itu kan harus BLO dia. Artinya dinas sana tuh. kota pariwisata BLO dia. kayak Unlam misalnya kan. BLO. Nah, berarti satu masalah BLO lagi. punya keleluasaan untuk mengelola. Nah, ini menarik nih kan, Bang Ridi. Kalau bukan BLU, sedangkan apa istilahnya kalau bahasa hukum jurisprudensinya sudah ada yang terkait dengan film-film yang terdahulu. Dilelangkan secara umum, kemudian ada pemenangnya segala macam. Ini seperti apa Pak Prof? Iya, melanggar. Itulah. Nah ini berarti dua masalah ya. Yang ketiga Pak lagi nih. Ini kita supaya bisa misalnya pemirsa ini kan bisa melihat lebih jernih. Artinya bahkan mungkin yang terkait dengan ini bisa juga Bang, supaya jangan sampai apa yang dikatakan Bang Didi itu apa Bang? Yang yang di kemarin Latah apa? Jangan sampai latah. Latah itu nanti maksudnya ada lagi yang lain gitu. Kalau ingin sudah, ayo kita. Ya, nah, ini semacam antitesis sebetulnya. Ketika pemerintah daerah ini kan rame-rame bikin film, ya, masa kawan-kawan NGO, kawan-kawan aktivis itu rame-rame bikin film dokumenter. Kemudian hasil penelitian terbaru kemarin dari teman-teman jelajah sungai kemarin itu sudah membuktikan bahwa Banjarmasin itu banyak mikroplastik. Iya. Nah itu lebih ini sebenarnya. Harusnya itu bisa diangkat. Misalnya ini sebagai gerakan. Nah betul kata Pak Prof tadi. Ini kan bercerita kalau saya baca itu kan ini sinopsisnya. Itu kan cerita tentang 3 anak ini kan, 3 anak. Pendidikan lah sebenarnya. Ya, mirip Laskar Pelangi yang ada 9 siswa yang sekolah di. Ya, kita melihat ini ada antitesis juga sih sebetulnya. Kalau ini berhubungan misalnya, kalau misalnya yang dijual sungai, nah itu betul-betul. Saya pernah mengajak ada teman saya wartawan Amerika waktu itu bawa keliling di Banjarmasin. Dia itu lebih senang sebetulnya melihat sungai-sungai yang tidak tertata, yang tumbuh secara alami. Artinya bukan ada apa? Sering beton. Ya, ada jamban, ada rumah segala macam. Karena dia di Amerika kemudian atau di Eropa itu tidak ada seperti itu. Dia mestinya Bang film seperti itulah mestinya harusnya dibuat ya. Kan kehidupan alami mengenai yang di pinggir sungai itu tadi. Dan itu membuat orang ingin melihat. Nah, itu kan meriset segala macam kan. Dan contoh misalnya katakanlah gini. Ini kita kalau Kalimantan Tengah gitu ya. Kalimantan Tengah itu kan ada di daerah Kiring Bangkirai. Nah, itu sangat natural, pohon tunggul-tunggul yang mirip-mirip lah, orang sama kayak Amazon lah. Nah, itu luar biasa. Nah, kita ini kenapa ada Danau Panggang saja yang gitu? Itu kata Danau Panggang bukan kota Banjarmasin. Kalau kota Banjarmasin, Pulau Kembang kota Banjarmasin bukan juga kan? Masuk kan betul lah. Kan? Pulau Bakut Betul lah juga. Banjarmasin itu tetap Kuin aja lah. Banjarmasin itu punya ekon yang sudah kuat ya. Pasar terapung. Nah, pasar terapung yang sudah tidak ada lagi itu bisa saja dihidupkan kembali. Nah, tetapi bagaimana menguatkan sistem kelembagaannya, atraksinya, kemudian fasilitasinya, dan lain-lain. Nah, ada empat hal dan tambah satu lagi kalau konsep pariwisata itu kan. Ini dicoba dibangkitkan kembali kekuatan. Kemudian Banjarmasin juga punya kekuatan yang lain, Pak, yaitu Jukung Tiung. Kemudian Jukung apalagi yang mestinya kada perlu membayar mahal untuk sebenarnya kan pikirannya bisa jadi. Nah, kemudian ini apa namanya itu Jukung apa tuh yang tambangan yang di dalamnya itu orang jual soto zaman dulu. Kembalikan romantisme seperti itu. Pada malam hari orang jualan soto itu ini kan mengangkat romantisme lingkungan masa lalu. Ya, kalau iya betul. Ada pertanyaan anak ahli komunikasi. Film itu bisa lah dijadikan promosi film. Bisa. Sangat bisa. Kenapa? Karena dalam film itu ada nilai promosi, ada nilai edukasi, ada nilai hiburan, nah, ada nilai budaya. Tetapi ekonomis pertanyaannya adalah film itu mempunyai kekuatan, Pak. Kekuatannya sejauh apa
film itu diminati oleh masyarakat. Iya. Nah, bahasa wayang ini tuh viral. Iya. Sejauh apa viral? Kalau viralnya itu hanya lokal, kita bisa sudah hitung. Tadi ini kan kalau Jumlah kita penduduk kota Banjarmasin, ya paling banyak 700.000 misalnya. lalu yang menonton gandrung akan berapa? film itu berapa? Sedikit berapa persen lah? Nah, lalu kos yang dikeluarkan, biaya produksi berapa? Biaya promosi berapa? Nah, film itu mengandung ekonomi yang bukan hanya ini ekonomi yang apa istilahnya itu banyak lah ya. Nah, dan ini harus harus selalu dipromosikan. Jadi film selain mempromosikan juga dipromosikan. Iya. Dan waktu mau tayang juga harus membayar. Nah, jadi kalau melihat dari itu, makanya itu tadi kembali kepada konsep awal di anggaran itu, lebih baik membuat film pendek, membuat Atau membayar YouTuber segala membayar macam tadi. YouTuber, membayar media-media yang memang Dan kayaknya pas itulah. Lebih pas. eranya kan? Era Kemudian seperti itu. membangkitkan kembali spirit wisata Iya, bahari. iya, itulah. Wisata zaman dahulu, wisata yang sudah klasik. Ya misalnya kan Coba pian ulun tanya, seandainya ada rombong bahari Ya. jualan soto, ya toh. Ya itu akan lebih menarik. kira-kira Pastilah. menarik lah. Ah, menarik Kemudian dia kan. lampunya itu lampu yang gantung itu. Ya. Makanya Nggak usah lah, tadi kan Bang keren Didi banget kan loh. menyampaikan sudah tahu bagaimana orang asing datang ke sini, dia lebih suka melihat sesuatu yang alami, apa adanya. Bahkan jamban yang kita anggap tidak terlalu kita anggap itu barang sesuatu yang harus dibuang, bagi mereka orang mandi di situ malah menjadi sesuatu yang unik. Tapi itu keunikan yang ya, juga artinya kan, berhubungan dengan lingkungan, Bang. Nah artinya kalau misalnya tadi keunikan ini dikemas, tentu dipilih kan yang mana yang layak dikemas dan kemudian itu yang dimunculkan, maka itu akan sangat wajar. Misalnya nih, dulu kota Banjarmasin ini kan selalu terkenal dengan kalau juara PON itu, bahkan kan untuk tingkat ASEAN dayung, berenang, dulu kan kita jago tuh. Nah pertanyaan itu sekarang kenapa nggak jago lagi? Kenapa nggak itu misalnya dibikin film, dibangkitkan lagi? Kalau tadi spiritnya misalnya pendidikan, ini dialihkan ke olahraga yang terkait dengan kehidupan sungai. Tinggal settingnya jadi seperti tadi apa? malam saya diskusi. Nah, tentang sedikit menyentuh tentang pariwisata dengan teman-teman, termasuk dengan Pak Dato ya. Ya. Di Tenggarong itu dulu Irau tuh ada nggak? Iya. Kan belum ada. Irau itu hanya muncul tahun 80-an kalau tidak salah. Naga di perahu. Ya. Itu kan dibuat, Pak. Dibuat, dikonstruksi, kemudian dimitoskan. Iya. Apa Banjarmasin tidak punya itu? Nggak ada punya kan? Banyak punya sebenarnya kan kalau itu. Gali budaya itu. Gali dulu, teliti dulu budaya itu, Baru kemudian dikemas. setelah diteliti, dikonstruksi. Nah, konstruksi ini dikemas. Iya. Setelah dikemas, ayo kita jadikan produk. Ya, Nah, sip kan Pak, gitu kan? itu isinya. Kita bungkus, kita jadikan produk pariwisata Iya. tahunan. Bukan jadi event-event tahunan pariwisata itu jelas nih. Dari bulan apa sampai bulan apa, sampai bulan apa nanti ada eventnya. Event tahunan ini. Dan ini akan membangkitkan kreativitas baru. Ini boleh difilmkan, boleh diviralkan, boleh dibuat dokumenter. Kalau perlu dilombakan di film pendek di Singapura misalnya, atau di Prancis. Cannes misalnya Itu segala akan macam. lebih terkenal, lebih realistis dan lebih terukur, Iya. dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin ini mengingat waktu, kita tanpa sadar ini sudah melewati durasi yang biasa di ini. Nah, mungkin para pemirsa atau sahabat jejak rekam, demikian bincang kami tanpa judul, tapi akhirnya mengarah ke persoalan pembuatan film terkait dengan jendela Seribu Sungai. Ada 3 hal penting yang tadi terungkap, yang mungkin akan nanti ditindaklanjuti lebih jauh. Pertama, persoalan kesesuaian antara isi dari film tersebut dengan misalnya judul anggaran peruntukannya Ya, tadi. kapan-kapan kita bedah film. Ya, bedah film lagi. Kemudian yang kedua terkait dengan persoalan proses
pelelangan, penggunaan anggaran pelelangannya itu seperti apa. Ini kan kelihatannya masih perlu pendalaman karena di situ ada istilah pengecualian, padahal contoh-contoh yang lain pembuatan pelem yang di daerah yang sama ternyata dilelangkan. Ini tentu perlu nanti pendalaman lanjut. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan persoalan banyaknya sebenarnya pilihan-pilihan selain pelem yang sebenarnya bisa lebih sesuai dan lebih mengena di era sekarang, di era yang sebenarnya sangat kekuatannya adalah di era digitalisasi, medsos, kemudian Instagram dan lain sebagainya, sehingga perlu sebenarnya lebih tepat pilihan untuk membantu mempromosikan wisata yang ada di Kota Banjarmasin. Demikian para sahabat, kami sampaikan, mohon maaf kalau ada hilaf salahnya. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.